Di suatu siang, 5 mahasiswa berkumpul untuk berdiskusi. Bukan diskusi biasa, kali ini mereka membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pemimpin yang korupsi tapi tetap saja berkuasa. Bagaimana Islam memandang hal ini, dan kemana pergi demokrasi yang seharusnya melindungi hak rakyat? Yuk kita simak obrolan mereka. Kalian tahu nggak sih berita yang lagi ramai banget akhir-akhir ini tentang pemimpin yang ketahuan korupsi namun tetap bisa berkuasa? Nah, gimana ya kalau kita ngelihat kasus tersebut tuh dari kacamata Islam dan demokrasi? Menurut kalian gimana? Tahu banget lagi. Jadi kan kasusnya tuh kayak kita sering banget ya dengar di berita kayak pejabat kena OTT KPK, terus ketahuan korupsi miliaran, bahkan sampai triliunan. Tapi kayak proses hukumnya tuh lama banget, bahkan masih bisa nyalek lagi, menang lagi. Terus menurut aku tuh kayak udah jelas pelanggaran sih, bukan cuma pelanggaran hukum negara aja, tapi kayak pelanggaran demokrasi juga. Nah iya, kalau dari sisi demokrasi yang kita pelajari nih, demokrasi itu kan cuma bukan soal pemilu, pilih-pilih kepala daerah, pilih-pilih presiden, atau pilih-pilih yang lain gitu kan. Intinya kan kayak rakyat itu punya kedaulatan yang penuh. Tapi kalau pemimpinnya itu korupsi, terus dibiarin berkuasa aja nih di Indonesia, berarti suara rakyat itu diabaikan dong. Dan di materi kita juga disebutin kalau salah satu prinsip dari demokrasi itu adalah rakyat berhak mengontrol dan mengevaluasi jalannya pemerintahan. Bahkan kalau perlu bisa memakzulkan pemimpin yang menyimpang, tetapi lewat jalan yang damai ya. Kalau dari sisi Islam ini menarik. Jadi dalam Islam pemimpinnya itu bukan hanya sekedar jabatan, dia itu punya amanah. Dan korupsi itu jelas-jelas mengkhianati amanah itu. Uang rakyat itu harusnya buat kepentingan bersama, tapi dia tuh malah masuk kantong sendiri. Itu tuh langsung nyerempet ke HAM juga loh. Coba bayangin, uang yang dikorupsi itu harusnya buat bangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur. Jadi berarti rakyat itu kehilangan hak mereka, kayak hak mendapat pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan. Itu semua tuh ada di dalam prinsip HAM Islam. Iya banget lagi, jadi korupsi tuh efeknya emang berantai banget. Kayak satu korupsi, jutaan orang tuh kehilangan haknya. Terus gimana dong sikap yang seharusnya menurut Islam kalau ketemu pemimpin kayak gitu? Nah ini nih yang penting nih. Jadi kan kalau di Islam itu ada namanya konsep musyawarah. Kalau misal pemimpinnya udah jelas menyimpang, rakyat dan lembaga-lembaga terkait harusnya bersuara, terus harus menasehati, bahkan harus menuntut pertanggungjawaban kan. Gak boleh kita tuh diem aja tuh, gak boleh, karena itu tuh hak Ya, kita. dan itu bukan berarti anarkis atau chaos ya. Islam mengajarkan tetap lewat jalan yang benar dan damai. Bisa lewat lembaga hukum, parlemen, atau tekanan publik yang terorganisir dan bermartabat. Nah, terus yang jadi PR kita sebagai rakyat juga itu jangan golput, jangan asal pilih pemimpin karena sembako atau amplop. Karena kalau kita yang salah milih itu, ya kita juga yang nanggung akibatnya. Bener banget, demokrasi itu kasih kita kebebasan memilih. Dan Islam ngajarin kita juga tanggung jawab atas pilihan yang kita pilih itu. Jadi ya dua-duanya nyambung sih. Oke, jadi kalau kita simpulin dari kasus ini, pemimpin korup yang tetap berkuasa itu adalah bentuk kegagalan demokrasi sekaligus pelanggaran nilai Islam secara bersamaan. Demokrasi gagal karena mekanisme kontrolnya nggak jalan. Islam dilanggar karena amanah dikhianati dan hak rakyat dirampas. Nah, solusinya rakyat tuh harus melek, berani bersuara, dan musyawarah harus beneran jalan dan bukan formalitas doang. Dan kita sebagai generasi muda mulai dari sekarang harus peduli sama proses demokrasi. Jangan nunggu jadi korbannya dulu baru nyesel.